Good morning, selamat pagi, salam sejahtera, dan senang bertemu kembali dengan Anda ya. Nice to meet you again setelah sekian lama ya. Dan kali ini kita masih membahas ya, seperti dengan judulnya, mungkin Anda sudah tahu, yaitu satu cara ampuh menguasai bahasa Inggris dengan metode Q&A. Nah, jadi ini adalah salah satu metode yang saya gunakan di dalam mengajar ya. Sebetulnya juga bukan dalam hal mengajar aja, jadi juga dalam belajar secara mandiri pun Anda juga bisa menggunakan metode ini. Jadi ini sebetulnya ini berdasarkan proses ya, selama 20 tahun lebih saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar dan juga di beberapa tingkat pendidikan lainnya. Dan memang kesulitan yang paling utama yaitu pada kebanyakan warga Indonesia, warga plus 62, yaitu masalah minimnya perbendaharaan kata ya, yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi ya ini mungkin sebab-sebabnya banyak ya, saya tidak saya sebutkan satu-satu. Kalau bicara masalah minat baca yang kurang, minat tulis juga yang kurang juga, belum lagi diperparah juga dengan ya kecanduan bermain game online misalnya, atau nonton video yang secara berlebihan ya. Maksudnya dalam hal ini menonton video YouTube boleh-boleh saja, tapi kalau secara berlebihan, apalagi yang tidak berhubungan dengan kemampuan berbahasa Inggris ya, itu tentu saja menjadi masalah. Nah, dalam hal ini saya ingin berbagi tentang metode pembelajaran ini, metode Q&A namanya. Jadi Q&A ini mungkin saya rasa Anda sudah tahu ya. Q&A adalah kepanjangan dari atau kependekan dari question and answer. Jadi pertanyaan dan jawaban. Jadi ada pertanyaan dan jawaban, dan biasanya ini adanya di YouTube ya. Pada YouTuber biasanya kan ada, mungkin mereka punya penggemar atau fans yang menanyakan beberapa pertanyaan ya, mungkin ada yang sama, ada mungkin yang unik misalnya, dan mereka berinisiatif untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan mereka membuat satu video tertentu untuk menjawabnya. Nah, jadi itu. Nah, ini metode ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini kalau di sekolah betulnya sama aja ya, prinsipnya di sekolah sama di rumah kurang lebih sama prinsipnya. Jadi ini patokan saya mengajarkan bahasa Inggris kayak di sekolah seperti apa, dan Anda bisa menerapkannya juga di rumah. Jadi langkah pertama biasanya saya akan, sebelum masuk ke pelajaran ya, namanya pre-teaching biasanya sebelum mengajar. Nah, saya ingin memberikan tebakan. Ibaratnya saya ingin mengajak peserta didik saya untuk menebak kira-kira pelajaran apa yang akan mereka dapatkan atau materi apa. Meskipun saya sudah beritahu bisa seminggu sebelumnya atau mungkin pertemuan sebelumnya, tapi saya ingin lebih mengetahui apakah mereka memang sudah mempelajarinya atau sudah berusaha untuk mencari bahan itu di buku atau media-media lain atau tidak. Nah, jadi itu sedikit kayak pemanasan lah, seperti itu misalnya. Dan itu biasanya saya juga rasa ingin tahu mereka seberapa besar dan keaktifan siswa-siswinya seperti apa dalam proses belajar mengajar. Dan terutama mereka siap atau tidak untuk belajar, itu juga penting. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya saya akan menggambar sebuah lingkaran di tengah papan tulisnya ya, di tengah papan tulis, dan di dalam lingkaran tersebut saya menulis daily Q&A in life. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut pertanyaan dan jawaban sehari-hari dalam kehidupan. Nah, saya akan menanyakan kepada peserta didik ya, perihal apa saja kemungkinan pertanyaan sehari-hari yang biasanya mereka lontarkan ke orang lain atau mereka terima dari orang lain. Jadi mungkin ya, misalnya kalau ketemu orang baru ya, misalnya pertanyaan apa yang sering ya, biasanya pasti ada beberapa. Nah, ini saya menanyakan kepada murid-murid saya, dan beberapa mengatakan, ada yang bilang nama misalnya, ada yang menanyakan umur mungkin, atau alamat, pekerjaan, dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya tampung semua, saya tulis satu persatu di papan tulis, sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini setelah cukup ya, saya akan beralih ya, saya akan mengajak mereka memasuki materinya, yaitu mengenai Q&A tadi, dan contoh-contoh berikutnya berdasarkan penelusuran ide tadi ya. Ini akan saya berikan kepada murid-murid saya seperti ini. Nah, ini ada contoh-contoh beberapa, banyak kan ya, cuma saya kasihkan biasanya cuma 5 atau 7 atau 9 misalnya, sekedar untuk
di awal saja. Nanti mungkin kalau bisa pertemuan berikutnya mungkin saya akan tambah lagi atau seperti apa, mungkin begitu. Nah, ini contohnya nih, saya akan minta mereka menuliskan di buku tulis, misalnya begitu. Dan setelah itu baru saya melatih mereka untuk mengucapkan Q&A ini. Jadi setiap Q&A, pertanyaan jawabannya ini, saya minta mereka untuk melatih, dan saya setelah saya ucapkan. Ya, dan memang saya juga akui bahwa pengucapan saya kurang sempurna. Jadi seandainya mungkin mereka juga ingin latih di rumah, ya saya minta juga mereka untuk mungkin memeriksa akurasi pengucapannya sudah tepat atau belum. Kalau mereka lupa ya, misalnya saya berusaha untuk mengucapkannya di sekolah dengan sebenar-benarnya, setepat-tepatnya, tapi mungkin ya kan kurang tepat. Jadi atau mungkin mereka pas di rumah mereka lupa lagi, mereka bisa memeriksanya pengucapannya secara akurasinya di Google Translate atau Google Terjemahan di HP mereka masing-masing misalnya. Nah, sesudah saya meminta mereka mengucapkan ya, ini kembali ke kelas lagi. Sesudah saya meminta mereka mengucapkan satu persatu setiap Q&A tadi, setiap pertanyaan jawabannya tentang nama, umur, pekerjaan, terus tinggal di mana, dan hobi. Nah, terus saya meminta mereka bukan menghapus, tapi menuliskan kembali di bawahnya pertanyaan dari yang tadi, ya, what is your name, what are you, where do you live, how old are you, sama what is your hobby. Nah, itu tanpa menuliskan jawabannya, dikosongin dulu ibaratnya. Jadi saya minta mereka menuliskan dulu, tanpa mengisi dulu. Nah, kemudian baru saya minta mereka untuk menuliskan jawabannya sesuai dengan nama, pekerjaan, tinggal di mana, umur, dan hobi masing-masing orang. Karena kan pasti tidak semua peserta didik atau tidak semua siswa-siswi mempunyai nama yang sama, pasti jelas berbeda kan. Apalagi kalau pekerjaan mungkin sama ya, peserta didik semua. Tapi kalau alamat, terus umur sama hobi pasti jelas berbeda. Nah, itu saya meminta mereka menuliskan dulu di situ, di bagian kosong tadi ya, di sebelah kanan ya, sesudah nama, terus pekerjaan, terus alamat, umur, sama hobinya. Nah, kemudian kalau mereka sudah menuliskan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, keadaan informasi mereka masing-masing, saya akan meminta mungkin beberapa, ya biasanya 3 atau 4 orang ya, karena kan kalau di dalam kelas kan banyak ya, orangnya banyak. Bisa sampai ya 20-30 orang, jadi tidak mungkin kalau semua harus maju ke depan. Nah, jadi 3 atau 4 orang sebagai contoh saja bagaimana cara membacakan Q&A ini. Ada 3 tahapan, misalnya saya 3 alur yang saya minta. Jadi saya minta untuk membaca pelan dulu di awal. Jadi alur pertama pelan dulu, misalnya what is your name? My name is Dodi Wahyudi. What are you? I am a pilot. Where do you live? I live on Jalan Angklung number 11. How old are you? I am 30 years old. What is your hobby? My hobby is reading. Nah, itu alur pertama perlahan dulu, pelan. Dan alur kedua agak lebih cepat. Misalnya begini. What is your name? My name is Dodi Wahyudi. What are you? I am a pilot. Where do you live? I live on Jalan Angklung number 11. How old are you? I am 30 years old. What is your hobby? My hobby is reading. Nah, ini tahap kedua lebih cepat dari tahap pertama tadi, alur pertama. Dan alur ketiga yang paling cepat yang mereka bisa. Misalnya seperti ini. What is your name? My name is Dodi Wahyudi. What are you? I am a pilot. Where do you live? I live on Jalan Angklung number 11. How old are you? I am 30 years old. What is your hobby? My hobby is reading. Nah, dengan pengucapan seperti ini ya, tujuannya saya adalah supaya mereka bisa melatih fluency, kefasihan mereka dalam berbahasa Inggris. Karena memang kalau langsung cepat kan biasanya kalau belajar ya susah. Jadi pertama memang pasti harus pelan dulu, supaya telinga juga bisa mendengar pengucapannya dengan tepat atau tidak. Nanti baru dilatih agak ditambah kecepatannya, baru yang terakhir baru lebih cepat daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang alur pertama atau alur kedua jadi lebih cepat, alur ketiganya paling cepat yang bisa. Kalau bisa lebih cepat lagi ya lebih baik. Tapi biasanya saya pakai 3 alur seperti itu. Ya, tujuannya untuk melatih fluency atau kefasihan dalam berbahasa Inggris. Oke, nah setelah itu baru saya meminta mereka mengucapkan secara berbarengan di kursi masing-masing. Loh, kok tidak disuruh maju ya? Tadi seperti saya bilang, kalau misalkan di kelas biasanya ada 20 atau 30 siswa ya dalam satu kelas. Otomatis kalau saya suruh maju satu-satu,
ya ke depan, itu akan memakan waktu. Ya paling tidak mungkin satu orang, ya mungkin kalau kisaran saya ya, paling cepat mungkin 10 menit. Ya itu paling cepat, karena kan apalagi kalau dibilang pakai 3 alur ya tadi ya, lambat, sedang, dan cepat. Kayaknya 10 menit juga tidak cukup ya. Selama saya waktu dulu tuh bisa sampai 15 menit satu orangnya. Jadi memang tidak mudah, apalagi untuk tingkatan SD misalnya. Ini kan saya banyak kan mengajar di SD, sekolah dasar. Jadi satu orang tuh bisa memakan waktu lebih lama ya. Nah jadi dengan berbicara di kursi masing-masing, memang berbicara secara serentak dan bersamaan, dan ya memang tingkat kebisingannya memang ya begitulah ya. Tapi sebetulnya itu mendidik mereka ya, bahwa saya kan pasti akan memantau mereka berkeliling dan memantau pengucapan setiap peserta didik ya, meskipun memang juga saya punya keterbatasan karena kan siswanya banyak ya, 30-an tadi yang dulu pernah saya hadapi, 30 siswa, dan memang tidak semua bisa tertangani, tapi paling tidak saya melihat mereka aktif ya, karena kan otomatis kan saya kan memberikan penilaian juga ya, penilaian secara praktik seperti apa, secara praktek bagaimana mereka melakukannya. Nah itu saya minta mereka mengucapkan Q&A-nya setiap Q&A, jadi what is your name, my name is apa, terus what are you, I am apa gitu ya, seperti itu, dan sampai what is your hobby, my hobby is apa itu, hobi-hobinya. Apakah cukup sampai di situ? Oh tidak. Itu kan tadi kan, kalau tadi ibaratnya pertanyaan dan jawaban ada. Nah sekarang bagaimana kalau pertanyaannya saya jawabannya ya kita sembunyikan. Jadi yang tahap berikutnya itu jawabannya ditutup ya, entah pakai tangan, entah pakai buku, atau entah pakai alat benda yang lain, misalnya kertas misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu saya ingin mereka peserta didik itu bisa menjawab tanpa melihat contekan. Maksudnya bagaimana seandainya ada pertanyaan tapi tidak ada jawabannya, jadi mereka harus memikirkan jawabannya, dan tidak mesti harus sama dengan jawaban yang mereka tulis tadi barusan. Kalau bisa sama sih lebih baik memang ya, tapi kalau tidak sama juga tidak masalah. Tapi intinya bahwa mereka melatih pengucapan mereka. Jadi secara spontan ya, tanpa contekan, mereka bisa menjawab secara spontan gitu. Nah jadi saya melatih lagi tetap sama juga, jadi diskusi dan mereka mengucapkan ya berbarengan, dan saya melihat memantau bagaimana mereka menjawabnya secara berkeliling ya, saya memantaunya berkeliling. Nah setelah itu tahap berikutnya lagi yang lebih susah, yaitu saya meminta mereka sekarang menutup pertanyaannya. Nah kalau tadi kan menutup jawabannya, sekarang saya minta mereka menutup pertanyaannya, questionsnya mereka tutup. Kalau tadi kan sembunyikan answersnya, sembunyikan jawabannya, sekarang sembunyikan, tutup pertanyaannya. Karena biasanya sih ya, selama kita tahu ya, kadang-kadang kalau di ujian kadang-kadang kebanyakan adalah pertanyaan, habis itu diminta jawaban, ya kan ya. Tapi kalau jawaban kadang-kadang jarang ada yang minta pertanyaannya. Ya itu, jadi maksudnya ini juga tantangan ya. Kadang-kadang malah lebih susah menebak pertanyaan daripada mengira-ngira jawabannya apa. Ya, jadi saya minta mereka menutup ya pertanyaan-pertanyaannya, ya, saya minta mereka untuk mengingat kembali apa sih pertanyaan tadi. Nah ini kalau tanya memang harus lebih tepat ya. Kenapa? Karena ya memang kalau pertanyaan kan ada urutannya tadi ya, kata-katanya, jadi kalau kurang juga kurang pas. Tapi misalnya kalau dalam percakapan sih tidak masalah, cuma kalau bisa memang lebih pas kalau lengkap gitu. Nah itu yang kita lakukan, dan memang sih ada yang terakhir saya juga minta mereka melakukan role play atau bermain peran. Sebenarnya ini sudah biasa ya dalam apa namanya, kegiatan berbahasa Inggris di dalam proses belajar mengajar. Jadi misalnya ada yang bertanya, ada juga yang menjawab. Jadi ada lawan bicara gitu ya. Dua orang berhadapan, satu bertanya, satu menjawab, bergantian. Nanti mungkin yang A nanya B, nanti habis itu kemudian B nanya A. Nah, dengan pertanyaan yang sama ya, cuma kan sesuaikan dengan namanya juga kan, pasti jelas berbeda. Nah, tetap di kursi masing-masing. Nah, ini juga saya bilang tadi, kalau tadi kan bicara sendiri ya, jadi tanya sendiri, jawab sendiri. Tapi sekarang tanya sama teman sebangku, tanya dan jawab dengan teman sebangku. Dengan begitu kan mereka ada interaksi juga gitu. Dan selama saya mengajar selama 20 tahun ini, beberapa kali saya sudah memakai ya metode ini selain metode lain, dan ini cukup efektif ya, Q&A ini. Jadi bukan sekedar untuk
di dalam kelas ya tadi misalnya bicara langsung sendiri, jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri, atau bermain peran seperti role play tadi, tapi juga bisa dilakukan juga di rumah. Nah, dalam hal ini di rumah mungkin Anda tidak punya teman, atau Anda mungkin dalam hal ini ya tidak bisa berinteraksi dengan teman sebaya, sehingga Anda harus belajar sendiri. Tidak masalah juga sih, Anda bisa bertanya sendiri, what is your name? My name is, misalnya Joko Susilo misalnya, dan seterusnya ya, misalnya gitu kan, biasanya what are you? I am a doctor, misalnya contoh begitu. Nah, jadi Anda bisa latihan sendiri, dan juga Anda juga apalagi dengan adanya internet sekarang ya, Anda bisa mungkin melakukan video call ya, panggilan video dengan teman Anda, dan Anda berbicara dalam bahasa Inggris. Itu juga bisa dilakukan daripada cuma ya tadi cuma main game seharian, atau cuma nonton video YouTube ya tanpa batas waktu ya, tanpa kenal waktu, sehingga lupa waktunya sudah habis misalnya, atau waktunya sudah larut malam sampai pagi misalnya nonton begitu, atau mungkin nonton video musik ya, tidak masalah juga sih, tapi ingat waktu kita tidak akan terulang ya. Oke, itu saja ya tentang sedikit ya salah satu metode ya di antara banyak sekali metode-metode pembelajaran bahasa Inggris yang bisa dikatakan cukup ampuh ya, terutama bagi saya ampuh ya. Saya sudah mencoba dan khususnya membantu sekali dalam belajar bahasa Inggris, dan terutama untuk juga ini saya berharap ya ini bermanfaat juga, baik untuk para peserta didik ya, mungkin siswa-siswi di sekolah dasar dan menengah, maupun juga mahasiswa di perguruan tinggi, kalau ingin mempraktekkan ya secara mandiri di rumah. Dan juga untuk guru ya, terutama untuk guru juga khususnya, bisa sebagai salah satu pilihan metode mengajar ya bahasa Inggris yang bisa dijadikan andalan ya, meskipun mungkin saat ini kan tatap muka masih terbatas ya, dan masih harus menjaga jarak. Tapi sebenarnya sih kalau lewat bicara kan bisa sebenarnya, tidak mesti harus terlalu keras juga sebetulnya di dalam kelas, atau bisa juga lewat lewat Zoom ya, mungkin direkam. Jadi misalnya bisa sebagai ujian praktek sebetulnya kalau saya bilang di bahasa Inggris ya. Jadi bisa sebagai ujian praktek, Anda tuh melakukan video call misalnya lewat Zoom atau lewat WhatsApp, dan itu direkam, dan video rekamannya Anda minta dari peserta didik Anda sebagai bukti bahwa mereka sudah melakukan praktek berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, semoga kiranya ini bermanfaat ya. Mungkin masih agak kurang ya, mohon maaf sekali ya. I'm sorry for the lack ya of the presentation. Jadi kurangnya mungkin presentasi ini, dan mungkin kalau seandainya Anda ingin lebih jelas ya akan metode ini ya, penjelasan lebih mendetail, Anda bisa membacanya dalam artikel saya ini misalnya, ini saya tulis artikel dulu sebetulnya sebelum saya buat videonya. Jadi Anda bisa membaca artikelnya dan di Kompasiana ya, di akun saya di Kompasiana, dan linknya akan saya akan tuliskan, ditautkan di deskripsi di bawah video ini. Oke, jadi kalau Anda ingin tertarik dalam bentuk tertulis, Anda bisa menuju linknya. Oke, thank you ya, terima kasih banyak, thank you very much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. See you in the next meeting. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam hebat bagi Anda ya. And goodbye.